Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pluto Project. Sekarang kita akan membahas contoh soal tentang gaya gesek. Soalnya seperti ini. Jadi ada sebuah balok bermassa 8 kg diletakkan di atas lantai yang kasar. Kalau digambarkan, gambarnya seperti ini ya. Kemudian, setelah dikenai gaya 30 Newton, balok bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Nah, anggaplah misalkan gayanya itu sebelah sini deh. Misalkan F-nya sama dengan 30 Newton. Kemudian dia juga bergerak ke sebelah kanan dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Dimana tadi masanya berapa nih? Masanya 8 kg. Koefisien gesek kinetis balok tersebut adalah, nah berarti kita mencari koefisien gesek kinetis balok dengan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Karena balok mengalami percepatan, maka kita bisa gunakan hukum 2 Newton. Persamaannya yaitu sigma F sama dengan M kali A. Di mana sigma F itu adalah jumlah gaya yang bekerja pada balok tersebut. Karena permukaan lantai kasar, maka selain gaya dorong ini, ada juga gaya gesek. Dan karena benda bergerak, maka gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis yang disimbolkan dengan Fk. Arah gaya gesek kinetis itu, arahnya selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Karena arah gerak bendanya itu ke kanan, maka arah gaya gesek kinetisnya ke kiri ya. Nah, berarti gaya geseknya itu ke sebelah kiri. Simbolnya Fk. Seperti ini. Nah, anggaplah gaya yang arahnya ke kiri itu negatif dan arah gaya yang ke kanan itu nilainya positif. Berarti nilai F itu positif dan nilai Fk itu negatif. Nah, berarti sigma F-nya jumlah gayanya kan ada 2 nih. Tinggal masukkan. Tadi F-nya itu positif dan Fk-nya negatif. Berarti min Fk sama dengan M dikali A. Nah, karena kita mencari koefisien gesek kinetis balok, yang dimana kita bisa mendapatkan nilainya dari persamaan rumus gaya gesek kinetis. Berarti kita harus ingat lagi rumus gaya gesek kinetis, yaitu Fk sama dengan mu K kali N. Dimana mu K itu adalah koefisien gesek kinetis balok dan N adalah gaya normalnya. Nah, berarti Fk ini kita substitusi sama ini. Maka F dikurang mu K kali N sama dengan M kali A. Nah, F-nya ada, mu K-nya yang dicari, M ada, A juga ada. Nah, di sini kita belum tahu nilai dari N. Nah, sekarang kita tinggal cari gaya normalnya nih. Nah, gaya normal itu arahnya itu selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Nah, di sini kan bidang sentuhnya yang ini ya, antara balok dan lantai. Nah, kalau tegak lurus, berarti tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat ya. Berarti ke sini nih. Nah, 90 derajat. Nah, ini gaya normal. Benda ini juga tadi kan memiliki massa nih. Massanya itu adalah 8 kg. Nah, ingat, tiap benda yang memiliki massa, dia memiliki yang namanya gaya berat. Nah, gaya berat itu arahnya selalu menuju pusat bumi. Pusat buminya di sini ke bawah ya. Nah, berarti ke sini nih. Nah, ini gaya berat. Gaya berat itu simbolnya W. Atau W itu sama dengan M kali G. Ini baru arahnya nih. Untuk mencari nilai dari gaya normal, nah, kita tinjau dari sumbu Y-nya. Sebelumnya saya tanya dulu, kotak ini kalau kita tinjau dari sumbu Y, dia bergerak atau tidak? Jawabannya tidak. Jika dilihat dari sumbu Y, benda ini dia itu tidak ada perubahan posisi ke atas atau ke bawah. Karena benda ini tadi bergeraknya hanya ke sebelah kanan. Dia itu tidak mengalami perubahan posisi ke atas dan juga tidak mengalami perubahan posisi ke bawah. Berarti dia tuh jika ditinjau dari sumbu Y, benda ini diam. Nah, kalau benda itu diam, berarti kecepatannya 0. Nah, kalau kecepatannya 0, di hukum Newton tentang gerak, hukum Newtonnya yang berlaku hukum Newton berapa? Yaitu hukum 1 Newton. Nah, ingat, hukum 1 Newton itu persamaannya adalah sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F itu tadi apa? Jumlah gaya. Nah, di sini kita tinjau dari sumbu Y-nya saja. Berarti di sini gayanya ada N sama W. Anggaplah arah gaya yang ke atas positif, yang berlawanannya yaitu ke bawah, dia negatif. Berarti nilai N positif ya, kita tulis N min W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W. Nah, karena W itu sama dengan M kali G, kita substitusi lagi. Berarti N sama dengan
M kali G. Nah, berarti untuk mencari nilai gaya normal, kita pakai persamaan M kali G. Nah, berarti sekarang N ini kita ganti sama M kali G. Kita tulis F min mu K. N-nya tadi diganti sama M kali G. Berarti M kali G sama dengan M kali A. Nah, sekarang tinggal masukkan angkanya. F itu adalah 30 Newton. Mu K itu yang dicari. M-nya itu adalah 8 kg. Dikali G. G-nya itu adalah 10 meter per second kuadrat. Sama dengan M-nya tadi 8 dikali A. A-nya itu adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, sekarang tinggal hitung nih. Ini 30 min 8 kali 10 80. 80 dikali mu K berarti 80 mu K sama dengan 16. Nah, sekarang 30 ini pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti min 80 mu K sama dengan, nih awalnya dia positif kan? Berarti jadi negatif ya. Min 30 plus 16. Karena di sini yang kita carinya mu K, sementara di depannya negatif, kita kalikan min 1 ya, kiri kanannya. Berarti 80 mu K sama dengan 30 min 16. Berarti mu K itu sama dengan 30 dikurang min 16 adalah 14 per 80. Karena di sini perkalian jadi pembagian ya, sama dengan 14 dibagi 80. Hasilnya adalah 0,175. Jadi koefisien gesek kinetis balok tersebut adalah 0,175. Oke? Oke.